Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evania Dita Ardani dengan NPM 22012010152. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas EAS analisis multivariat dengan menggunakan aplikasi Smart PLS versi 4. Sebelum kita ke PLS, kita lihat data di sini, kemudian di save, lalu langsung saja ke PLS. Tadi kita beri nama, kemudian import datanya yang tadi. Sini sudah muncul, kita back dulu, model. Untuk tipenya LSM, lalu modelnya mediasi. Terus, modelnya langsung kita masuk indikatornya. Jadi, kemudian OCB ke employee retention, TF ke retention. Kemudian ini sini, sini, klik calculate. Bisa dilihat untuk indikator dari communication C1 nilainya 0,909, yang mana bisa dikatakan valid karena di atas 0,7. Kemudian untuk C2-nya 0,634 itu unvalid karena nilainya di bawah 0,7. Yang C3 sampai C5 valid. Untuk employee retention berindikator 1 sampai 5 juga valid. Untuk OCB valid juga karena semua nilainya di atas 0,7. Nah, ini di transformational leadership tepatnya indikator TL2 itu nilainya 0,698 di mana itu unvalid. Setelah itu langsung saja kita melihat diskriminan validity-nya. Kita lihat di bagian cross-loading-nya. Nah, untuk construct communication sendiri ini nilainya C1 lebih besar daripada yang lain. Kemudian C2-nya sama, C3-nya lebih besar juga dari construct lain, C4-nya juga. Berarti untuk communication ini valid. Kemudian untuk employee retention, kita cek nilainya lebih besar dari variabel yang lain. Kemudian untuk OCB ini sama, OCB-nya lebih besar daripada variabel lain. Untuk TL-nya, transformational leadership, ini untuk diskriminan validity-nya bisa dikatakan valid. Kita lihat reliability di bagian construct reliability and validity. Nah, di sini Cronbach's alpha-nya dikatakan valid karena lebih dari 0,7. Kemudian dilihat untuk composite reliability-nya juga bisa dikatakan valid karena tidak ada yang di bawah 0,7. Kemudian kita lihat inner modelnya. Kemudian untuk R square-nya, berhubung variabel X-nya hanya satu, maka kita lihat R square, bukan R square adjusted. Employee retention-nya menunjukkan nilai 0,391 atau 39,1%. Nah, jadi untuk variabel transformational leadership dan OCB dapat menjelaskan employee retention sebesar 39,1%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain. OCB itu nilainya menunjukkan 0,575. Variabel transformational leadership itu dapat menjelaskan OCB sebesar 57,5% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Setelah itu kita cek F square untuk effect size-nya. Communication terhadap employee retention nilainya 0,019. Communication terhadap OCB itu nilainya 0,060. Itu termasuk pengaruh yang kecil. Lalu
lalu OCB terhadap employee retention nilainya 0,003. Itu sangat kecil. Transformational leadership 0,078. Nilainya kecil juga. Berarti transformational leadership terhadap OCB itu nilainya 0,277, berarti efeknya termasuk sedang. Setelah itu, menguji hipotesis dengan bootstrapping. Oke. Di sini kita pilih one-tailed karena arahnya sudah diketahui positif di hipotesisnya. Start calculation. Communication terhadap employee retention itu arahnya positif, namun dia tidak signifikan karena p-values-nya menunjukkan 0,154. Untuk p-value adalah 0,05 ya. Hipotesisnya tidak diterima. Kemudian communication terhadap OCB itu di sini arahnya positif 0,269 dan signifikan karena nilainya 0,014. Berarti hipotesis ini diterima. Communication yang moderasi OCB terhadap employee retention di sini arahnya negatif dan tidak signifikan. Berarti ini hipotesisnya ditolak. Kemudian communication yang memoderasi transformational leadership terhadap OCB itu 0,095 arahnya positif, namun tidak signifikan. Hipotesis ditolak. OCB terhadap employee retention arahnya positif, namun tidak signifikan juga. Transformational leadership terhadap employee retention itu arahnya positif dan signifikan. Hipotesis ini diterima. Yang terakhir, transformational leadership terhadap OCB itu arahnya juga positif dan signifikan. Hipotesis ini diterima. Sekian dari saya, terima kasih.